Terima kasih Ibu Dewan atas sambutannya. Selanjutnya yaitu yang kita tunggu-tunggu, tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Adi Mansah. Materinya yaitu raih keberkahan dan kemenangan di bulan kemuliaan. Kepada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ibu bapak, saudara-saudara, para jamaah silaturahim dan acara halal bihalal yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya kita sangat bersyukur, alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih kepada Bapak Syahrul ya. Alhamdulillah beliau yang bersedia meluangkan waktunya dan rumahnya ya untuk mengadakan kajian dan halal bihalal IKM Ciptim Ciputat Timur ya. Ya alhamdulillah ini pengajian yang ketiga dan kita memang berniat ya setiap bulannya mudah-mudahan bisa selalu istiqomah ya dalam mengadakan kajian-kajian ini. Kalau bisa nanti ya kita bisa berkolaborasi. Nah nanti bisa juga dari DPC Pamulang misalnya. Boleh silakan bawa ustadznya, bawa kiainya. Kalau di Ciputat Timur ya karena saya ketua agamanya ya saya mulu gitu ya. Ya karena nggak apa-apa, karena ya kalau disebutkan pejabat itu kita efisiensi Bunda Karlina. Jadi langsung kita yang menghandle gitu ya. Kita pakai orang dalam. Orang dalam. Alhamdulillah, jadi kita bersyukur, terima kasih Pak Syahrul dan beserta keluarga. Dan yang kami hormati tentunya ada perwakilan DPD IKM Tangsel, Ayahanda Haji Yusuf ya. Tadi udah sambutan. Kami juga siap ya Ayahanda nanti kalau diundang ke DPD Tangsel ya, IKM kalau ada kajian-kajian atau kegiatan terutama bidang agama. Ketua DPC Ciptim udah Joni Irwan, alhamdulillah beliau sehat walafiat ya. Kita doakan ini selalu dapat mendampingi kita ya setiap kegiatan-kegiatan dan acara. Kemudian ada juga perwakilan DPC tadi ya, mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Dan kemudian juga ada Bundo Karlina tadi sudah sambutan. Terima kasih Bundo ya supportnya. Mudah-mudahan disupport lahir batin ya kegiatan kita ini. Karena kita bangga ya, karena ada di IKM di Tangsel ini ada Bundo Karlina, insya Allah ya. Beliau orang yang sangat support dan sangat senang dengan pengajian-pengajian di kegiatan IKM ini. Nanti bolehlah saya jadi jubir nanti. Biasanya saya diajakin juga sama partai sebelah. Ya, tapi nggak apa-apa, saya siap. Ya, apalagi kalau orang awak kan, insya Allah kan kita harus support untuk kebaikan bersama.
Kemudian juga bundo-bundo nih, tadi ada bundo Feni, bundo Ratna, bundo Astuti dan lain-lainnya. Bundo-bundo ini luar biasa. Kalau seandainya bundo-bundo ini tidak ada, pasti acara akan susah, berantakan biasanya. Tapi alhamdulillah berkat bundo-bundo kanduang yang ada di DPC IKN Ciptim ini, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik dan semuanya lengkap. Alhamdulillah lengkap. Nah, kemudiannya undangan dan kemudian seluruh dari Bapak Ibu, bundo-bundo, ayahanda, bunda, Ustadz Arif, ya semuanya tadi ada dari Pak Tando namanya, masya Allah luar biasa. Pak Tando, nama Pak Zainal. Pak Zainal Abidin. Beliau Zainal Arif nih. Ayahanda juga banyak lah, pokoknya senang sekali dan bahagia bisa bersama ayah dan bunda ya pada sore hari ini. Saya juga sangat bersyukur bisa membersamai dari pagi sampai siang khotib sampai habis Jumat sampai habis asar tuh saya nggak berhenti kegiatan. Terakhir aja tadi masih ada pengajian setelah sholat asar itu. Habis selesai itu langsung tancap gas ke sini. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa. Saya sangat bahagia dan sangat bangga bisa membersamai ibu bapak bundo-bundo semuanya. Nah, berbicara tentang kemuliaan ya, kita alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Semua kegiatan ibadah di bulan Ramadan telah kita lalui ya. Telah kita lalui dan kita telah sukses ya menyelesaikan semua rangkaian-rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan. Dan bahkan banyak kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Kemarin juga ya ada kegiatan bukber ya, buka bersama silaturahim kerjasama dengan DPD IKM Tangsel ya dan DPC santunan yatim. Walaupun banyak dinamika dan itu dan segala macamnya gitu ya. Ibaratkan masak gulai ibu bapak, kalau garam cie saya nanti kasih nanti lagi itu tidak lama gulai. Walaupun garam itu kan salah satu penyedap lah. Tapi harus ada asamnya juga. Ya kan? Kadang-kadang asam kok yang paling padi ya. Karena walaupun setetes gitu ya. Tapi nggak ada masalah. Itulah yang namanya dinamika dalam berorganisasi. Mudah-mudahan walaupun demikian banyak dinamika ya yang kita hadapi ya, itulah adalah sebuah bumbu-bumbu dalam berorganisasi. Insya Allah semakin banyak bumbu, semakin lengkap, semakin lama gula itu. Apalagi Pak Tando tadi yang punya rumah makan owner ya, CEO atau owner? CEO. Ya. Jadi alhamdulillah itulah enaknya kita bersama orang-orang Minang. Oh iya, beliau juga owner ya, masya Allah CEO dari rumah makan. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah yang kita peroleh dan termasuk juga selama bulan suci Ramadan. Dan kemudian juga Idul Fitri udah selesai. Nah, pertanyaan sekarang itu apakah kita sudah meraih yang namanya keberkahan, kemuliaan, kemenangan di dalam bulan yang penuh berkah itu? Atau jangan-jangan awak cuma sekedar lewat saja, numpang lewat saja. Tidak ada bekasnya. Ya, tidak ada min asarihi, tidak ada asarnya, tidak ada membekas pada diri kita. Kalau karena itu sebenarnya di dalam Islam keberhasilan kita dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan itu adalah dilihat setelah kita menunaikan ibadah Ramadan. Jadi setelah Ramadan. Nah, inilah salah satunya. Kalau misalnya cuma pengajian pas di Ramadan, santunan cuma di pas Ramadan, berarti masih gagal gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada waktu santunan di bulan Ramadan, di bulan Muharram, ya kan, di awal semester. Karena anak-anak yatim itu kan mereka makan dan kebutuhannya bukan di bulan Ramadan saja, ya kan. Jadi mudah-mudahan nanti insya Allah kita diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah, diberikan keikhlasan. Insya Allah kita bisa kembali untuk melakukan atau melaksanakan program santunan kepada yatim dan du'afa. Karena sampai saat ini masih banyak ya di antara saudara-saudara kita, ya terutama warga kita orang Minang gitu di perantauan yang masih sulit, yang masih susah ya ekonominya,
Ya, saya juga itu beberapa kali ada program pemberdayaan masyarakat itu, ya. Itu ada beberapa kali yang kita kerjasamakan dengan warga-warga Minang, ya. Dan alhamdulillah itu sangat membantu, ya, terhadap perekonomian. Salah satu yang pernah saya lakukan itu pemberdayaan masyarakat du'afa itu atau mustad'afin. Jadi kita ngumpulin itu dana, kita cariin, kemudian kita salurkan kepada mereka yang tadinya belum punya pekerjaan, belum punya usaha. Kita belikan, ya, perangkat-perangkatnya. Ada yang kemarin tuh yang mau jual bakso, ya, beli gerobaknya, kasih modal, kemudian didampingin. Ada yang mau jual cilok, ya, ada juga macam-macam. Ada juga pemulung yang awalnya pakai kantong goni, itu kita beliin gerobaknya. Bisa macam-macam, yang penting itu ada manfaatnya dan ada bentuk pemberdayaannya bagi masyarakat. Nah, cuman tidak semuanya dari kalangan orang-orang Minang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada beberapa, ini mudah-mudahan ini cukup waktunya karena ini sebelum maghrib kita udah selesai, ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang telah meraih kebahagiaan dan kemuliaan di bulan penuh berkah itu. Ya, dan itu akan terlihat dan akan nampak ketika mereka telah menyelesaikan atau setelah Ramadan berakhir. Nah, sekarang juga sebenarnya Syawal udah berakhir, ya. Jadi udah berakhir nih, tapi nggak apa-apa. Ya, halal bihalal tetap kita lanjutkan. Pengajian tetap jalan, silaturahim, ya, tetap kita hubungkan, ya. Walaupun berbagai macam dinamika yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa setiap kita punya permasalahan-permasalahannya, ya. Tapi ingatlah, setiap permasalahan yang datang kepada kita itu sebenarnya pada hakikatnya mengajarkan kita agar kita menjadi manusia-manusia yang lebih dewasa, ya, lebih dewasa dan lebih sabar, lebih baik, ya, menghadapi berbagai macam kemungkinan yang ada. Kita alhamdulillah bersyukur, ya, pada saat ini bisa bersama-sama di silaturahim, kita berjumpa. Itu tujuan apa? Untuk meraih keberkahan dan kemuliaan. Karena di antara kemuliaan yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah falyasir rahimahu, hubungkan tali silaturahim. Tapi bukan seperti yang itu, ya, biar silaturahim tidak putus, tolong pinjam 100 gitu. Ya kan? Perasaan setiap basuh mau dia tuh taruh gitu, ya. Tapi tidak pernah dibalik-balikan, gitu, ya. Pinjam 100 terus gitu, ya. Ada juga begitu. Jadi akhirnya gara-gara memang dipinjam terus 100 setiap ketemu, akhirnya nggak mau silaturahim lagi. Karena dipinjamin 100 mulu, gitu, ya. Jadi inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini macam-macam. Tapi nggak apa-apa, ya, kalau misalnya kita sedekah itu beda, ya kan? Sedekah, infak, donasi itu boleh, ya, nggak apa-apa. Tapi yang minjem itu kadang-kadang minjem kok kayak maksa gitu. Ujung-ujungnya karena sering dipinjamin itu kadang-kadang udah seperti kewajiban gitu untuk minjamin orang gitu. Dan kadang-kadang ketika kita nagih itu orang yang ditagih itu lebih galak daripada yang minjamin gitu. Nauzubillah, ya. Jadi oleh karena itu sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh Ustadz Arif tadi, saya catat tadi ayat yang beliau baca. Saya ingin kaitkan dengan keberkahan dan kemuliaan setelah bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita pasti tahu udah mulia, udah berkah, dan insya Allah semuanya kita dapat, ya. Nah, sekarang bagaimana after Ramadan, ya? Benar, ya? After itu, bukan before, ya. Jadi pas di Ramadannya atau sebelum Ramadan bagaimana persiapan kita? Selesai. Ramadan bagaimana proses yang kita lalui selama bulan Ramadan? Alhamdulillah selesai. Nah, sekarang bagaimana setelah bulan Ramadan? Apakah kita masih termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan kemuliaan? Ini penting nih, karena masih ada 11 bulan lagi. Taruhlah misalnya Syawal udah 1 bulan, berarti ada 10 bulan lagi. Bagaimana kita menjaga kemuliaan itu? Bagaimana kita menjaga keberkahan itu? Maka yang pertama adalah kata Allah dalam Al-Quran yang dibacakan Ustaz Arif tadi. Biar saya kaitkan saja, ya.
Alhamdulillah itu pas banget ayatnya dibacakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Yang pertama, orang yang selalu dapat meraih keberkahan dan kemuliaan setelah bulan Ramadan adalah orang yang selalu yaitu wasari'u, bersegera untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Ramadan ya pastilah kan bulan Ramadan kalau kita berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, pertanyaannya setelah Ramadan apakah kita masih diampuni oleh Allah? Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu dan bunda-bunda yang berbahagia. Apakah kita masih diberikan ampunan dan apakah masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka karena Ramadan telah berakhir, kita bukan berarti tidak melakukan kebaikan-kebaikan, ya, apa yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Intinya adalah orang yang mendapatkan kemuliaan dan keberkahan setelah bulan Ramadan adalah seseorang yang selalu memelihara nilai-nilai yang ada ketika di bulan suci Ramadan. Makanya ada silaturahimnya, ngajinya, sodakohnya, macam-macam, banyak sekali yang kita lakukan. Nah, ini menjadi penting. Jadi jangan sampai kita abai karena merasa ya kalau saya udah selesai Ramadannya dan kemudian Idul Fitri udah selesai, saya kembali lahir seperti saya dilahirkan dari ibunda, kandungan ibunda saya, bersih suci tanpa noda sedikit pun. Itu kalau masih kita terjaga nilai-nilai ibadah yang ada selama bulan suci Ramadan. Kalau nggak terjaga gimana caranya? Wasari'u, bersegeralah minta ampun kepada Allah. Jadi ini yang pertama. Kenapa minta ampun Bapak Ibu? Ya apalagi kita bapak-bapak ibu-ibu kan di rumah tangga kadang-kadang banyak juga kesalahan kan. Ibu lah sama bapak, bapak sama ibu, ya kan, anak sama bapak, bapak sama anak, banyak sekali. Ya, mungkin kita sadar atau tidak sadar ya. Dan oleh karena itulah kita penting menjaga yang namanya ya nilai-nilai ibadah selama bulan suci Ramadan. Jadi ini yang pertama, orang yang mendapatkan meraih kebahagiaan dan kemuliaan di bulan Ramadan setelah Ramadan yaitu adalah orang yang selalu sadar akan dirinya bahwa saya masih memiliki dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan kemudian adalah orang yang yakin bahwa ketika dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan kepada mereka yaitu adalah jannah. Arduhas samawati wal ard, yaitu surga yang mana luasnya ya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yaitu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Itulah yang kemarin di bulan Ramadan kita sudah dibentuk, sudah sudah dilatih yang menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, sekarang bagaimana menjaga ya nilai-nilai ketakwaan itu adalah kita tetap menjaga dan memelihara ibadah-ibadah yang ada ya yang telah kita lakukan di saat bulan suci Ramadan. Nah, yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Siapa mereka yang meraih keberkahan dan kemuliaan setelah Ramadan? Mereka orang-orang yang senantiasa suka berinfak. Ya, fisarra iwad dharra, ketika dia susah, ketika dia lapang maupun ketika dia susah. Jadi waktu awak sempit, susah, rasaki, ya dagangan misalnya masih sepi, langang, tapi nya tetap berbagi. Nah, luar biasa itu. Karena kalau ketika kita mampu kita berbagi itu biasa-biasa saja. Lah wong dia mampu banyak hartanya kan gitu ya. Tapi ketika dia sulit, mendapatkan kesulitan, lagi seret lah rasakinya kata orang gini ya, tapi dia tetap memberikan ya infak dan sedekahnya, ya membantu orang lain, ya menolong saudara-saudaranya. Nah, insya Allah mereka inilah yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan kemuliaan dari Allah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, jangan tunggu nanti-nanti. Karena apa? Karena takut kita dikafani. Jangan tunggu kapan-kapan, ya.
Jangan tunggu nanti-nanti, takut kita keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, takut kita keburu dikafani. Nah, oleh karena itu harta, benda, kekayaan yang kita miliki saat ini hakikatnya adalah titipan dari Allah. Karena harta adalah titipan, maka jangan kita pelit terhadap harta. Nah, kalau nggak ada, ya doa. Ya, banyak yang perlu diberikan. Ya, minimalnya tabassum kafi wajhi akhika laka shadaqah, kata Nabi. Jadi kalau awak ndak ada halato pitih ndak ada, ya gajian alun lai, gimana caranya kita berinfak bersedekah? Tabassum kafi wajhi akhika ya laka shadaqah, kata Nabi. Senyum aja sama saudaramu itu termasuk sedekah. Jadi ibu-ibu, bundo-bundo, kalau berjumpa bertemu dengan saudara-saudara, kawan-kawan awak, banyak senyum. Jangan manyun, senyum yang manis, ya kan? Senyum yang cantik, ya kan? Supaya apa? Supaya orang yang melihat kita itu senang. Kalau udah senang berarti kita dapat pahala. Tapi kalau awak bertemu dengan orang, ketika kita bertemu dengan orang, dengan teman-teman kita, saudara kita, bahkan hadir di pengajian manyun juga, berarti hatinya bahagia itu, ya kan? Jadi itu orang yang paling pelit itu. Senyum saja payah gitu kan. Senyum saja nggak bisa dibeliin. Dikasih gitu, gimana gitu ya. Apalagi harta mungkin barangkali. Tapi Ustaz, saya banyak donasi saya, muka saya emang begini gitu ya. Gak apa-apa juga sih. Kan? Ada juga kan. Ya, jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya kita mendapatkan keberkahan, jangan sampai kita diberikan titipan oleh Allah, kemudian kita tidak berupaya untuk memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Mana kasat sadaqatun mimmal." Ini orang-orang kaya nih yang dermawan pasti yakin ini. Ya kan? Enggak akan pernah miskin, kata Nabi, orang yang suka berbagi. Ya, pasti nambah terus rezekinya. Pasti nambah terus rezekinya. Ya kan? Berkah terus, ngalir terus. Karena kalau rezeki itu kan ibaratkan air. Ya kan? Nah, semakin kita kasih jalan, maka dia semakin banyak, ya kan, mengalir kemana-mana. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka air itu kalau dia nggak dikasih jalan, maka dia akan menjadi air bah besar, ya kan, dan kemudian akan menenggelamkan kita. Benar nggak? Nah, itulah hakikatnya rezeki itu. Ya, kata orang Minang, rezeki itu seperti bak cando jangkui katanya. Kalau dicukua, habis dicukua tumbuh tari, katanya kan. Itu bagi yang punya jenggot, itu filosofis itu. Tapi bagi orang yang tidak, ya bagaimana dia meyakini bahwa rezeki itu adalah ya selalu mengalir, ya akan selalu berlimpah ruah ketika mereka berbagi. Ya ingatlah seperti yang saya sampaikan tadi, rezeki bagaikan air yang mengalir. Insya Allah air itu akan menjadi besar dan menjadi manfaat dan menjadi luas manfaatnya ketika kita bikin aliran atau dikasih bandar bahasa apa itu? Bandar. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya wal kadhiminal ghaid, yaitu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Aiko yang paling sulit, ya kan? Aiko yang paling sulit. Ya kan, kadang-kadang pantang pantang tasingguang, ya parabo, panganyuy itu bahasa daerah saya, pamberang. Kata Rasulullah, ya orang yang hebat itu bukan orang yang mampu mengalahkan orang lain ketika berantem, hebat gitu kan, menang gitu, bukan. Atau orang yang berdebat kemudian dia menang, bukan itu orang yang hebat. Tapi orang yang hebat itu, kata Nabi, adalah ketika dia itu berhadapan dengan orang yang sedang marah, dia bisa mengendalikan amarah dan emosinya. Inilah PR kita nih di IKM nih. Saya nggak nyebut siapa-siapa, saya diri saya saja. Saya kalau kadang-kadang emosi juga. Gak apa-apa, itu namanya manusiawi, fitrahnya. Ya, kalau kita masih punya yang namanya emosi, berarti kita masih manusia. Karena hanya malaikat yang tidak punya emosi gitu ya. Karena nggak diberikan nafsu. Kita selama masih diberikan nafsu, kita akan selalu punya emosi. Tapi hebatnya orang yang beriman kepada Allah,
dan yakin dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat derajatnya adalah ketika mereka yang emosi itu mampu menahan emosinya. Kan biasanya kalau kita marah-marahan, kalau kita nggak bisa nahan emosi kan ujung-ujungnya berantem. Berarti kan jatuh harga diri kita, ya kan? Berarti caranya gimana? Berarti kita hendaklah menahan emosi. Dan banyak ya di antara kaum muslimin ya, orang-orang di luar sana mungkin barangkali, atau mungkin bahkan kita sendiri, banyak rumah tangganya yang hancur, mohon maaf. Karena apa? Karena tidak bisa menahan emosi, ya kan? Mungkin tidak sanggup melihat perangai istrinya, atau mungkin tidak sanggup melihat perangai suaminya, atau bahkan mungkin tidak sanggup melihat tingkah laku anak-anaknya. Banyak orang yang berantem di perusahaan, ya kan? Bahkan ada yang dipecat, keluar dari perusahaan, dari kerjaannya, di PHK gara-gara apa? Ya, dikeluarkan dari perusahaannya karena mungkin tidak bisa menjaga emosinya. Termasuk juga di organisasi. Ini yang paling luar biasanya, karena kita berhadapan dengan orang banyak. Istilah kata orang Minang, hanya kepala saja yang sama berbulu katanya gitu ya. Tapi benar nggak ya? Harus hitam. Kepala yang sama hitam, tapi tingkat beda-beda. Ini terkontaminasi ya, karena lama merantau gitu ya. Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu kita harus meyakini bahwa setiap kita pasti punya pandangan-pandangan, ya, punya pendapat ya. Jadi kalau kita punya pendapat ya silakan sampaikan pendapat kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana pendapat kita bisa diterima orang lain? Salah satu caranya dengan cara-cara yang ma'ruf. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Nah, tapi kalau kita barengi dengan emosi, ya semuanya jadi wassalam gitu ya. Nggak jadi akur dan nggak jadi lanjut. Nah, oleh karena itu pentingnya kita menjaga emosi. Karena banyak orang ya tidak bisa menjaga emosi, akhirnya apa? Hancur ya masa depannya. Yang berikutnya wal afina 'anin nas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini lebih berat lagi. Meminta maaf itu nggak membuat kita hina loh Bapak Ibu, ya kan? Bahkan orang yang dahulu meminta maaf itu adalah orang yang lebih terhormat. Jangan gengsi. Jangan malu, walaupun kita yang lebih tua, kita yang lebih senior, kita yang lebih tinggi pendidikannya, jangan malu meminta maaf kepada orang yang kita kira-kira bersalah kepadanya. Walaupun kita nggak bersalah, kita dulu minta maaf. Lo duluan minta maaf, kan ada nyanyinya kayak, ingat nggak ya? Wah ini ibu nggak paham ya. Ya itu lagunya itu Project Pop itu. Lo dulu minta maaf, berantem kan? Nah itu lirik lagu aja kita udah ketahuan gitu. Kalau kita saling, bahasa Minangnya sulak-sulakan minta maaf, nggak bakalan selesai urusannya. Gimana caranya? Orang yang bijak bukan taat pajak saja, tetapi orang yang bijak adalah orang yang selalu berupaya untuk meminta maaf terlebih dahulu. Tapi Ustadz, saya udah minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita bagaimana? Urusan kita adalah kewajiban kita sebagai muslim, kita meminta maaf. Memang benar, meminta maaf itu lebih berat, tapi ternyata ada juga yang memaafkan lebih berat. Berat banget Ustaz. Gimana nggak berat? Dia menyakitin hati saya. Sekali, dua kali saya maafin, sekarang udah 3 kali, udah 4 kali. Rasanya udah remuk nih hati saya Ustaz gitu ya. Nah, nggak bisa lagi, rasanya sudah tidak ada maaf bagimu gitu ya. Tapi ingatlah gitu ya, semakin kita disakiti, semakin kita sabar, dan kemudian kita semakin bisa memaafkan, insya Allah maka ibu-ibu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keberkahan dan kemuliaan. Jadi orang yang bisa menahan emosinya dan kemudian bisa minta maaf. Dan biasanya ada kaitannya. Orang yang pak emosi tidak mungkin gak minta maaf. Benar nggak? Orang pak emosi, ini bahasa Minang. Orang yang emosian gak mungkin dia bisa minta maaf. Apalagi duluan minta maaf. Pasti dia gengsi dan pasti dia merasa dia yang paling benar, dia yang paling hebat. Maka inilah yang paling penting yang kita pelajari dalam kehidupan kita, bahwa meminta maaf itu tidak akan menjatuhkan dan merendahkan derajat kita.
Kemudian apa lagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka, sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Al-muhsinin. Jadi gini Bapak Ibu, walaupun orang pelit kepadanya, walaupun dia sering dimarahin orang, walaupun dia sering dicaci, bahkan mungkin dibully dan dihinakan, tetapi dia tetap al-muhsinin, selalu memperlakukan orang yang tidak memperlakukan dia dengan baik itu dengan baik. Memperlakukan orang lain dengan baik, walaupun orang itu tidak memperlakukan kita dengan baik. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak salah ya kalimatnya. Jadi ini yang paling berat. Kalau kita baik kepada orang yang baik itu biasa saja. Kalau kita berbagi kepada orang yang suka memberi itu biasa-biasa juga. Tetapi kalau kita berbagi dengan orang yang pelit dan kita berbuat baik kepada orang yang menzolimi kita, maka ini adalah orang-orang yang luar biasa. Super sekali ya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa kebaikan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan kebaikan kepada kita, maka kita harus buka kuncinya dulu. Ya, mahwal muhsinin, siapa orang yang baik itu adalah orang yang melakukan kebaikan terlebih dahulu. Jadi makanya orang yang berbuat baik itu tidak melihat kepada siapa dia berbuat baik. Bahkan bukan hanya kepada orang yang Islam saja, kepada orang di luar Islam pun dia selalu berbuat baik. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbuat baik kepada kita. Tetapi ketika kita menzalimi, membuli, menghina orang lain, sejatinya sebenarnya kita lagi menghinakan diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian adalah walladzina fa'alu fahishatan. Dan ketika mereka itu melakukan perbuatan fahisyah, ada orang yang tidak senang kepadanya, membuli, menghinakan, dan bahkan mungkin naudzubillah ya, suka mencaci. Ya, ada orang yang mencaci kita, ingatlah. Atau auzalamu, mereka itu zalim kepada kita, padahal kita nggak salah tapi kita difitnah. Ya, ingatlah, zakarullah, ingatlah kepada Allah. Ingat kepada Allah. Astagfirullah. Ya, Bunda Astuti kan cerita sama saya. Ya Ustaz, saya gara-gara ada orang yang bully saya, hina saya jadi rajin sholat tahajud. Masya Allah. Akhirnya saya juga kepikir, ya sorenya dia WA saya, malamnya saya tahajud juga jadi. Semangat saya, ngalir gitu. Kebaikan itu akan ngalir. Dan itulah Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi jangan ketika kata Allah dalam Al-Quran. Tadi ayat yang dibacakan oleh Ustaz Arif. Jadi ketika orang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, membuli, menghinakan, bahkan mungkin ya membuat kita menjadi tidak tenang hidupnya, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu memaafkan mereka dan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang terakhir, fastaghfaru lidzunubihim, dan kita tetap meminta ampunkan atas dosa-dosanya. Artinya apa? Orang yang tidak baik, orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik, kita mendoakan dan kemudian kita minta ampunkan. Ya, kita minta ampunkan atas dosa-dosanya karena dia zalim kepadaku ya Allah, dia menghina saya, dia membuli saya, dia merendahkan saya, dia mengucilkan saya. Ya Allah, berikanlah dia ampunan, Masya Allah. Ya, angkatlah dosa-dosanya, angkatlah kesalahannya. Inilah orang-orang yang luar biasa, orang yang meraih keberkahan dan kemuliaan, dan insya Allah kita termasuk di antara golongan-golongan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini udah beredar jus apa? Ya, takut nanti keburu dingin. Ya, keburu azan nanti ya, keburu buka nanti, keburu buka. Terakhir sebagai penutup, ya, kita jangan sampai renggang, ya. Ada ayat yang satu lagi itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali ajaran agama Allah, syariat Allah, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita sudah berpegang teguh dengan aturan-aturan Allah, kalau kita udah solid dan guyup dan kita menjaga tali silaturahim, insya Allah
rahmat Allah, keberkahan dari Allah, dan kemuliaan dari Allah akan datang kepada keluarga kita, termasuk keluarga besar dari IKM, Ikatan Keluarga Minang yang ada di Jakarta atau di Tangsel. Insya Allah. Jadi waqtasimu wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Kalau ada potensi-potensi, maka ingatlah harus ada di antara kita, ya. Fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah, harus ada di antara kita penengah untuk mendamaikan antara saudara-saudaramu yang sedang bertikai. Jadi jangan ikut manas-manasin, ya. Nah, ini yang sebagai penutup. Jadi mari kita bersama-sama ya doakan kepada Allah, mudah-mudahan ya kekeluargaan kita ini tetap guyup, solid, ya, terjaga silaturahimnya dan saling menghargai, kompak selalu, dan kita menjaga nilai-nilai adat dan budaya serta agama yang kita anut, yaitu adalah ajaran Islam dan budaya ya, sebagai budaya dan adat yang ada di Minangkabau, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Demikian saja barangkali Bapak Ibu ya, bundo-bundo yang saya hormati, mohon maaf tidak maksud menggurui ya Bapak Ibu. Cuman karena saya di bidang agama dan diamanahi sebagai penanggung jawab ya, pengajian juga ya, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya dari kami di bidang agama, terutama di DPC IKM Ciptim. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah, ya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, ya, insya Allah diberkahi segala amal dan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa sebagai penutup, yang mudah-mudahan kegiatan silaturahim dan halal bihalal keluarga besar dari IKM Ciptim dan DPD IKM Tangsel, kita tetap selalu mendapatkan berkah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا فإنك خير المهتدين، وانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، وخصوصا في بلدنا هذا إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian saja, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.